Bukan begitu caranya. Dari kedua kegiatan ini sudah mengandung unsur iya. 6 aspek perkembangan anak nih Sista Bu Guru. Manggilnya kali ini Bu Guru aja ya, Iya, Bu jangan Guru. Sista. Kita temanya lagi edukasi. Iya. Edukasi. Edukasi. Maklum biasa makan, sekarang tentang kegiatan anak ini ya belibet-belibet gitu. Efek kemarin masih makan nasi sama spaghetti. Nular ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sista. Bro. Oh ya, bro ya, ada bronya ya. Kembali lagi nih di channel kita, The Sis TV. Nah, kali ini episodenya berbeda nih. Wah, Seperti apa nih? nggak seperti yang kemarin. Nah, kalau yang sekarang khususnya nih untuk sista yang berprofesi sebagai ibu guru. Ya, vlognya tentang Kira-kira tentang apa? tentang edukasi Sista. Yap, tentang edukasi. Jadi Ya. sekarang episode edukasi, The Sista Edukasi. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa yang belum klik subscribe, Dan aktifkan loncengnya, kemudian like, komen, dan share ke seluruh dunia. Nah, jangan lupa ya sis. Mhm. Nah, sekarang kan masih dalam masa pandemi ya. Jadi Bu Guru pastinya ya harus prepare lah, bagaimanapun juga tetap harus prepare kegiatan yang memang sesuai tema. Nah, biasanya tema itu sudah ditentuin ya. Ya, Ada tema pertama biasanya Diriku. terus keluargaku, keluarga, ya, terus kebutuhanku dan ya, seterusnya. dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tema itu bisa diambil bisa diambil yang mana dulu terserah. Nah, kalau sekarang saya mau menyarankan boleh kita tambahkan tema yang sesuai dengan hari-hari besar. Nah, itu biasanya dinamakan tema sisipan. Nah, kali ini Sesuai kan waktunya, iya ya. sesuai dengan waktunya nih, Kondisinya. disesuaikan dengan kondisi. Nah, yang sekarang kan yang sedang dekat-dekatnya ini adalah tentang apa? Idul Adha. Idul Adha. Kalau kemarin kan Idul Fitri. Nah, itu bisa tuh tema sisipan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Nah, sekarang saya mau memberitahu guru-guru di sana tentang tema sisipan, yaitu tema haji atau Idul Adha. Nah, itu boleh tuh sis. Jadi nggak harus kita berpaku kepada tema yang sudah ditentukan ya, tema yang sudah ada. Nah, biar bervariatif lagi tema-temanya Sesuai itu, dengan kondisi juga, sesuai dengan ya, kondisi waktunya. hari-hari besar di Indonesia kan banyak tuh. Nah, jadi tambah pengalaman lagi si anak, tambah pengetahuan lagi untuk anak-anak Bu Guru di sana ya. Nah, sekarang temanya tentang haji. Apa aja sih biasanya kegiatannya yang biar anak tuh paham tentang haji, tentang berkurban, seperti itu. Biasanya ada kegiatan manasik haji. Nah, ya. biasanya, tapi kan nggak sesuai dengan bulannya kan. Manasiknya mah kapan, Idul Adhanya mah kapan, Ya, sudah gitu. lewat Sudah biasanya, lewat. terus Nah, baru itu mengadakan. kurang greget gitu. Beda hal dengan tema sisipan. Kalau tema sisipan ya memang di hari itu, Pasti waktunya, pas di ya. waktunya kayak gitu. Nah, yang saya mau beritahu nanti ada beberapa kegiatan tema sisipan. Ada yang mulai dari kelompok B, kelompok A, dan playgroup. Nah, itu tingkat kesulitannya berbeda sis. Mungkin kegiatannya sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Kegiatannya berbeda sedikit. Ya. Nah, itu yang membedakan antara kelompok playgroup sampai ke kelompok B. Nah,
Tahu nggak kegiatannya apa? Apa ya? Sudah penasaran belum? Ya, pasti sudah ya. Oke, ditunggu ya. Tada! Ini dia kegiatan yang aku mau kasih tahu buat bu guru di sana. Nah, Ada berapa kegiatan nih? ini saya mau memberi kegiatannya tuh 2. Tapi biasanya paling sedikit satu hari itu kegiatan harus disediakan 4 kegiatan. 4 kegiatan itu minimal ya. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, 4 kegiatan itu pun Menyesuaikan harus waktunya aja sih ya. iya, Aku juga. yang minimal banget 4 seperti itu. Tapi Biasanya. dari keempat kegiatan ini harus saintifik, Sis Rahma, ya kan? Benar. Karena dari tahun lalu sudah dimulai tuh untuk diterapkan kegiatan yang mengandung kegiatan saintifik. Nah, kegiatan saintifik itu pasti bu guru di sana sudah pada hafal dong apa Paham. aja. Iya, ada kriterianya tuh seperti apa aja pasti sudah paham kan? Kalau yang belum bisa dilihat di sini ya. Ada beberapa artikel yang kita taruh di sini tentang Mengenai saintifik. saintifik. Oke. Nah, sekarang dari kegiatan ini sudah mengandung unsur iya. 6 aspek perkembangan anak nih. Sista Bu Guru ribet manggilnya kali ini Bu Guru aja ya. Iya, Bu Jangan Guru. Sista. Kita temanya lagi edukasi. Iya, ya. iya. Edukasi. Edukasi. Belum biasa makan, sekarang tentang kegiatan anak. Ini ya belibet-belibet gitu. Efek kemarin masih makan nasi sama Spaghetti. spaghetti. Nular ke dia. Aduh. Lanjut ya. Jadi masih tema edukasi, kita manggilnya bahasa ininya biasanya sis atau bro, bu guru ya, bu guru dan pak guru. Oke, baik Bu Guru. Jadi di sini ada 2 kegiatan yang mau saya kasih tahu, saya referensikan untuk kegiatan tema sisipan Idul Adha. Ini bisa dilakukan untuk kegiatan home visit. Jadi nggak harus langsung yang diriku, aku perkenalan kayak gitu, nggak harus seperti itu. Ini sih pilihan aja sih. Iya, Tapi menyesuaikan kalau aja. saya sih menyarankannya karena lagi momennya Idul Adha, nggak ada salahnya kita memberikan kegiatan bertemakan Idul Adha. Ya, jadi anak-anak tahu, nggak cuma tahu potong kambing seperti itu. Jadi dia nanti ada tambahannya lagi. Nah, ini langsung di kegiatan ya. Saya nggak menjelaskan seharusnya dari mulai awal pembukaan opening seperti apa. Itu nanti ya ada di episode berikutnya. Jadi sekarang langsung ke kegiatannya saja. Kegiatan inti. Ya, langsung kegiatan inti. 2 kegiatan bertemakan Idul Adha. Yang pertama-tama, jangan lupa setelah menyediakan kegiatan harus diberikan judul. Supaya apa? Nah, ini secara tidak langsung kita mengenalkan huruf kepada anak. Ya, bahasanya sudah langsung ada muncul nih pengembangannya. diberikan judul di setiap kegiatan. Biasanya yang sudah pernah bimbingan sama saya sudah pada tahu deh kayak gitu. Nah, ini untuk bu guru-guru yang belum tahu, jadi tolong ya, kegiatan itu selalu diberikan judul. Disinilah anak dapat mengenal huruf, belajar, berlatih membaca secara tidak langsung. Karena belajar membaca itu tidak harus face to face. Hayo baca, Apalagi ibu. anak usia dini Iya, kan ya. baca, aduh, tet. Itu salah sekali ya. Seperti ini cara mengajarkan baca dan mengenalkan huruf Secara kepada tidak langsung. iya, kepada anak usia dini. Oke? Yang pertama, memberikan judul di setiap kegiatan. Boleh ditaruh di depan kegiatannya ya. Misalnya seperti ini. Nah, kegiatannya tuh di belakangnya tuh. Jadi nanti anak melihat, oh iya ya, ini kegiatannya menghitung jumlah gambar. Itu gambar tema Idul Adha. Nah, seperti ini kegiatannya. Sini Nih, kita Tara. punya gambar
Ini menghitung. Ini judulnya digeser dulu ya. Ya, nggak kelihatan kan? Nah, ini menghitung jumlah gambar. Maaf, ini agak kebalik bisa, bukan agak, emang kebalik. Emang kembali Ini domba ya. Hanya yang judul itu butuh usaha. Iya. Ada trik khusus supaya dia nggak kebalik. Nah, ini menghitung. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini menghitungnya dengan menggunakan jepitan. Nanti di judulnya juga ditambah ya, menggunakan jepitan. Jepitan apa? Jepitan jemuran, jepitan foto-foto polaroid. Nah, itu bisa. Gimana caranya? Si anak bisa menghitung gambarnya. Temanya kan tema haji, jadi gambarnya harus Sesuai ya, sesuai dengan tema berbau haji. Jangan temanya haji, gambarnya baju atau pemandangan yang gak nyambung gitu. Jadi anak paham harus sesuai dengan judul yang diberikan. Nah, ini karena temanya haji, jadi ini ada domba. Dihitung. Ada berapa jumlah dombanya? 1, 2, 3. Tuh, nah, gimana caranya si anak dapat menghitung lalu bisa menggerakkan motoriknya juga? Ini tanpa ditulis loh. Ini tidak menulis ya. Nah, kita sediakan jepitan yang tadi saya sudah katakan ya. Jepitan. Ambil jepitannya, dia hitung. Ada berapa sih dombanya? Bebas mau dijepit jepitin ya. mana. Dijepit. 1, 2, 3. Nah, menjepitnya di mana saja terserah. Penting sesuai sama gambarnya 3. ya. 1, 2, dombanya ada 3. berapa? Dijepitnya 3 sesuai dengan Nah, gambarnya. jika anak yang belum tahu pasti dia tambahin lagi nih, wah seenaknya. Nah, itu dia belum paham. Tugas bu guru adalah memfasilitatorkan mereka, memberitahu, membimbing gitu. Oh, maaf nak gitu. Maaf teman, seperti itu salah. Sebaiknya seperti ini ya. Jangan langsung diomelin. Ini salah, langsung ditaruh lagi. Bukan begitu caranya, begini. Please, salah. Jangan sampai kita memarahi anak karena nanti ratusan saraf-saraf di otak ini nyuruh otak tuh putus. Jadi tolong ya, jangan dibentak-bentak. Jadi malah membuat karakter anak jadinya down. Nggak mau belajar lagi. Kalau secara ini trik dengan bermain seperti ini, bermain jepitan itu anak dengan senang happy, jadinya senang seperti jadinya itu. bermain sambil belajar seraya bermain seperti itu. Benar sekali. Nah, kegiatan yang pertama adalah menghitung jumlah gambar tema Idul Adha dengan jepitan. Oh iya, belum dikasih tahu bahwa yang kita berikan ini temanya semua tentang untuk kegiatan kelompok A, kelompok A ya Bu Guru. Ini untuk kelompok A. Jadi mudah kan? Tingkat kesulitannya kalau kelompok A itu mengenal angka itu baru 1 sampai 10. Tapi gimana Bun kalau misalnya si anak itu udah melampaui batas nih kemampuannya atau dia tingkatannya udah lebih. Sediakan yang banyak jumlah gambarnya. Khusus untuk anak yang memang di luar ekspektasi ya, di luar kemampuan dari kelompok A, seperti itu. Sampai belasan bikin Bu Guru gambar kambingnya disesuaikan aja sama anaknya juga, jepitannya dibanyakin gitu. Jadi biar dia nggak bosan karena pasti cepet banget anak seperti anak-anak yang yang udah luar biasa ya, seperti itu kemampuannya. Teman yang lain biasanya udah selesai duluan. Makanya kasih dia tingkatannya yang lebih sulit. Membereskan kembali. Setelah berkegiatan selesai, yang satu kegiatan yang satu selesai disuruh untuk diarahkan untuk membereskan kembali supaya anak ada rasa tanggung jawab. Kembalinya di sini, awalnya di sini jepitannya, ya di sini lagi kembalinya, seperti itu. Nah, kegiatan yang kedua tadi mana? Tara, ini menjahit bentuk Ka'bah. Nah, menjahit
Iya. menjahit ini ya lurus seperti itu. Karena ini masih tingkatannya Kelompok A berarti lubangnya juga nggak terlalu banyak, jadi belum terlalu sulit. membereskan kembali. Ya, Tuh, setelah berkegiatan selesai, yang satu kegiatan yang satu selesai, disuruh untuk diarahkan untuk membereskan kembali supaya anak ada rasa tanggung jawab. Kembalinya di sini, awalnya di sini jepitannya, ya di sini lagi kembalinya seperti itu. Nah, kegiatan yang kedua tadi mana? Cara ini menjahit bentuk Ka'bah. Nah, menjahit ini ya lurus seperti itu. Karena ini masih tingkatannya Kelompok A berarti lubangnya juga nggak terlalu banyak, jadi belum terlalu sulit ya. bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti Bu Guru di sana siapkan bentuk Ka'bah Ya, seperti ini ya. yang sudah digunting. Nah, sudah gunting terus dilubangi tuh. Dilubangi rata. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup untuk kelompok A. 6 lubang. Jarang-jarang, nggak terlalu rapat juga. Nah, ini bisa dibuat dari kardus tuh. Jadi scientificnya juga dapat ya. Nah, Bisa saja. dapat kan kardus bekas, aqua, air mineral. Salah lagi. Maaf ya. Jadi seperti itu. Nah, caranya setelah Bu Guru membuat bentuk Ka'bah seperti ini, sediakan juga Tali atau talinya. pita, ya. Nah, ujungnya nih, coba dilihat ujungnya ini nih, tuh Bu Guru. Pakein solatif ya. Disolatifin ya supaya nggak berudul. Bener kan berudul ya, berudul dah tuh. Supaya kencang juga nih aku. Jadi anak ketika masukin ke lubangnya dia nggak teriak. Pasti anak kalau misalnya yang kayak gini nih belum disolasiin kayak gini nih pasti wah dia teriak, Bu Guru nggak bisa. Apalagi ini kan pakai pita ya, pastinya ini akan yang tadi saya katakan dia bisa berudul, yang ada ngaut deh nih. Jadinya beredel semua kemana-mana, jadi susah untuk dimasukin untuk dijahit. Nah, seperti biasa cara mencontohkannya dari bawah nih Bu, gitu. Kalau menjahit kan atas bawah selang-seling masukin. Nih teman-teman, seperti ini ya cara menjahitnya. Kita masukkan lubangnya dari belakang tuh, dari bawah tarik, nah ke bawah. Jadi diikat dulu ujung pitanya, ujung talinya keluar. Nah, ini bisa juga pakai tali kur atau bisa pita seperti ini. Yang penting sesuai dengan bentuk Ka'bahnya ya. Nah, kan kalau Ka'bah kan di sininya ada ya tulisan emas-emasnya tuh kalau aslinya ya. Gitu. Garis emasnya yang mengelilingi hiasan Ka'bah itu, tulisan-tulisan di Ka'bah. Wah, Masya Allah, semoga kita bisa ke sana ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, 2 kegiatan itu sudah baca kan? Udah 6 aspek. Dia dapat sih teman-teman, dapat. Nah, untuk KD dan KI-nya bagi Bu Guru yang tahu tolong komen ya di bawah. Saya nggak mau ngasih tahu supaya Bu Guru pun bisa mau belajar nih, mengeluarkan ide-idenya. Iya, ide-idenya, terus mengembalikan lagi, menggali lagi tuh KDKI pasti udah lupa karena kebanyakan di rumah. Ya. Jadi dikebet-kebet lagi deh tuh. Apa tuh bahasa dikebet-kebet? Buka. Ya, dibuka-buka kembali buku indikatornya ya, supaya tahu kegiatan itu KD-nya apa ya.
gitu. Karena kan nanti di RPPH pun harus ditulis, di RPPE pun harus ditulis KDKI-nya apa. Gitu. Oke, Bu Guru sudah paham ya? Oke. Jadi kita ulang lagi. Pertama, jangan lupa diberikan judul. Terus kedua, disediakan bahan-bahannya, medianya, media. ditempatkan ya supaya rapi ya Bu Guru. Nah, ini naruhnya itu dua kegiatan tadi buat langsung satu anak Bu? Enggak. Ini tekniknya berkelompok. Jadi kita tata ya, kita ajarkan satu penempatannya. Misalnya ada 4 kegiatan. Nah, itu Bu Guru harus setting 4 kegiatan di tempat yang berbeda. Jadi nanti anak kelompok pertama mengerjakan yang mana, kelompok kedua ngerjain yang mana. Jadi moving, dia muter seperti itu, berkeliling. Jadi dia tidak stuck di situ-situ saja. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik Bu Guru di sana. Tadi sudah Kita mengenalkan kita mereferensikan dua jenis kegiatan dengan tema sisipan Idul Adha. Jadi seperti itu ya Bu Guru. Jadi semoga kegiatan-kegiatan yang tadi bisa menginspirasi, ini kegiatan apa lagi, kegiatan apa sih sebaiknya gitu. Buat kegiatan anak yang bikin anak fun, tapi dia tetap belajar, dapat ilmu, pengalaman baru. Ya tadi ya seperti itu. Tapi hanya 2 saja yang saya kasih tahu. Selebihnya Bu Guru bisa berkreasi sendiri. Banyak searching. Ya, cari-cari di Mbah Google, Bisa. Mbah Google, Mister Google, Teacher Google. Nah, jadi manfaatkan smartphone yang Bu Guru punya untuk mencari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang edukasi untuk anak-anak sesuai dengan usianya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kami ucapkan lagi. Ini kan kita videonya hanya untuk kelompok A ya. Oh iya, untuk kelompok A ini kelompok A, dan untuk kelompok B-nya ada di video berikutnya. Jadi jangan tetap lupa stay tune di video kita di channel kita ya. The Sis TV. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. The Sis TV. Oke, Sista dan Bu Guru. Sista lagi. Bu Guru, Bunda Guru ya. Biasanya Bunda. Iya, mau Bunda mau Bu Guru ya. Pokoknya ini lagi tentang edukasi. Baik, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.